Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Al-qaim bihuquqillah, adada ma fi ilmillah, fi dawami mulkillah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sesuai kita dengan yang sering kita temukan di abad ini atau di zaman kita sekarang ini, di mana kita sekarang tinggal membuat klik, satu tekan tut atau satu keypad dalam HP atau dalam komputer, kita sudah bisa membuka jendela dunia. Sampai jangankan urusan yang kecil, yang dekat, urusan di luar angkasa pun kita sudah bisa tahu hari ini. Kalau dulu Arjuna mungkin bisa mengetahui, melihat alam raya dengan gambar lopian. Kalau dulu, zaman dulu, mungkin bisa mereka melihat, menyaksikan alam malakut di sana dengan ilmu yang waskitanya sudah tinggi. Ada ilmu kasyaf. Kalau sekarang, anak kecil siapapun sudah bisa membukanya sendiri, yaitu melalui layar kecil yang kita sebut dengan medsos. Seperti inilah peluang-peluang untuk berbuat baik banyak, peluang untuk berbuat salah jahat pun banyak. Maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tahu apa yang dikhawatirkan oleh para malaikat ketika saat penciptaan manusia, di mana manusia dengan kenakalannya, dengan indikator yang akan mengakibatkan kerusakan dan mengalirkan darah, sampai malaikat, ya Allah, kenapa yang engkau ciptakan pimpinan di muka bumi harus manusia? Kenapa enggak kami aja? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami nih makhluk yang sudah ribuan tahun bertasbih kepadamu, menyucikan namamu setiap hari. Tinggal berikan kepada kami kepercayaan itu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Diajarkannya kepada kita agama yang menuntun kita untuk berbuat baik semua yang ada. Kemajuan zaman semakin sini semakin pesat, teknologi semakin meningkat. Dulu pada saat orang tua kita berhaji saja butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Jeddah. Sekarang hanya 9 jam sudah sampai. Kenapa? Karena berkat adanya teknologi. Begitupun sekarang kita, anak-anak kecil bisa berkirim pesan. Pesan itu kadang-kadang bisa dalam bentuk konten yang baik, bisa dalam bentuk sapa dan silaturahmi yang mengandung kebaikan, bisa mengandung informasi yang positif. Tapi tak jarang di dalam medsos sendiri, saatnya orang kadang mengulang-ulang kesalahan yang sama. Ditebarnya informasi, diceritakannya seseorang yang selalu menurut mereka akan pantas diomongkan. Jadi kalau dulu gibah itu harus melalui lisan dan harus dibicarakan melalui orang di belakangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah. Sungguh celaka mereka yang suka memperolok-olokkan dan suka menghujat sesama. Ini artinya ancaman bagi mereka yang suka bergibah. Kalau dulu gibah adalah membicarakan keburukan orang dengan lisannya di belakangnya, dan itu terjadi. Artinya itu ada. Si A menceritakan si C, si A sama B ngomong cerita tentang si C, keburukannya. Di belakangnya dengan lisannya ngomong, woi kamu kan gini. Dan itu benar terjadi, itu namanya gibah. Ini banyak sekali yang disebut dengan hoax, itu bukan gibah lagi, tapi buhtan. Apa itu buhtan? Buhtan itu adalah membicarakan keburukan seseorang, belum tentu terjadi, belum pasti terjadi, tapi sudah ramai. Dan yang membicarakannya sekarang sudah bukan lisan lagi, tapi tangan. Inilah yang disebut dengan gibah virtual. Akibatnya, yang menerima informasi bisa ribuan orang, bisa makin banyak. Seperti ini Anda lakukan, misalkan disalahkan, di-share ke teman-teman. Kalau memang ada baiknya, maka kebaikan itu akan menular kemana-mana. Tapi kalau sesuatu yang buruk disebarluaskan, itulah gibah yang akan terus-menerus, terus akan mendapati siksaan demi siksaan yang kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Data tidak ada, faktanya tidak terjadi, tapi di sini sudah ramai menceritakan tentang keburukan seseorang. Ini yang disebut dengan buhtan. Dosanya jauh lebih besar. Dan juga ini yang melakukan bukan lagi lisan. Yang melakukannya sudah bukan lisan lagi, tapi tangan.
saling oper informasi, saling sebar hoax, saling sebar berita. Itulah, maka seyogianya bagi siapapun pencipta hoax, itu Anda sedang menghujat sesama, itu Anda sedang memburukan atau membuat cerita buruk seseorang, yang kalau kita bicara dan didengar oleh mereka akan tersinggung. Kita tinggal tekan tombol copy paste, share. Kita menerima berita, jangan sampai tangan ini menjadi kepanjangan keburukan orang lain, dan jangan kita menjadi dampak atau yang melakukan, menebarkan keburukan-keburukan yang lain. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ilmu, teknologi adalah alat untuk menggapai nikmat dan rahmat Allah. Tapi kalau yang melakukannya khalifah yang baik, khalifah yang benar, khalifah yang mendapati allama adamal asma'a kullaha, mereka yang mengamalkan ilmu, mereka yang mendapati bimbingan agama, bimbingan hidayah dari Allah. Semua yang ada di sini adalah manfaat. Bahkan dunia diberikan kepada manusia karena Allah percaya manusia adalah masterpiece ciptaannya. Manusia adalah sebagai yang menggambarkan betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika mau berbicara, ketika mau mengetik, pikirkan dulu maslahat atau madaratkah, baik atau burukkah, menguntungkan atau merugikankah, penting atau tidakkah. Karena inilah yang membuat kita beda dengan hewan misalnya. Inilah pemikiran dan pertimbangan inilah yang membuat kita selalu diberikan derajat oleh Allah sebagai khalifah yang paling mulia. Laqad karramna bani Adam. Jangan lagi kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita predikatnya harus jatuh terjebak, harus asfala safilin. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendayagunakan akal yang telah diberikan oleh Allah. Tangan yang memang untuk mengetik, jadikanlah tangan ini menjadi jembatan untuk mendapati kebaikan. Jangan fasilitas kemudahan yang Allah berikan melalui HP, melalui sosmed, malah jadi alat untuk kita mendapatkan siksa yang baru. Masih banyak perbuatan yang kita tinggalkan. Dia sampaikan pesan yang baik bahwa tangan ini jangan sampai menjadi alat untuk gibah virtual, untuk mendapatkan siksa layaknya kita menggibah padahal kita tidak ngomongin, tapi tangan ini yang mengetik, menari-nari. Ucapannya sepertinya lewat tulisan, tapi tulisan ini kalau dibaca sama yang membacanya, sama yang dibicarakan, itu akan marah. Itulah gibah virtual.